Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai strategi domain testing dalam penyusunan test case menggunakan whiteboard testing. Perkenalkan, nama saya Kiziana Emiandra Desia Luhut dengan NIM 105224146. Saya Alfima Andika dengan NIM 105222169. Saya Marisa Narajiza Fitriani, NIM 105222179. Pengertian domain testing. Domain testing adalah salah satu teknik dalam pengujian perangkat lunak yang fokus utamanya adalah bagaimana sistem menangani berbagai kemungkinan nilai input. Khususnya, kita ingin melihat bagaimana sistem merespon nilai-nilai yang berada di dalam, di batas, dan di luar rentang yang diizinkan. Dalam pendekatan ini, kita membagi ruang input aplikasi menjadi beberapa domain atau kelompok nilai yang dianggap memberikan perilaku yang sama pada sistem. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan seperti kesalahan penanganan batas nilai, ketidakkonsistenan logika, atau validasi input yang tidak tepat. Nah, dengan menguji nilai-nilai yang berada tepat di batas, sedikit di dalam dan sedikit di luar domain, kita bisa lebih cepat menemukan celah atau kelemahan dalam sistem. Dalam domain testing, ada beberapa teknik umum yang digunakan untuk mengunci sistem secara lebih efektif. Berikut ini 3 teknik utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama, decision table testing. Teknik ini menggunakan tabel keputusan untuk menguji berbagai kombinasi input dan hasil yang diharapkan. Cocok digunakan saat kita menghadapi logika yang kompleks, terutama jika ada banyak syarat atau aturan yang saling terkait. Dengan tabel ini, kita bisa melihat dengan jelas skenario mana yang sudah diuji dan mana yang belum. Yang kedua, cause effect graphing. Teknik ini menggambarkan hubungan antara input atau sebab dan output atau akibat dalam bentuk grafik logika. Tujuannya adalah untuk membantu kita memvisualisasikan bagaimana berbagai kondisi input dapat mempengaruhi hasil. Ini sangat berguna ketika kita menghadapi sistem dengan banyak kemungkinan hasil atau alur yang rumit. Yang ketiga, state transition testing. Teknik ini fokus pada bagaimana sistem berpindah dari satu status ke status lain sebagai respon terhadap input. Contohnya seperti status login, logout, error, atau processing. Teknik ini sangat cocok digunakan jika aplikasi memiliki konsep state atau kondisi yang berubah-ubah. Ini merupakan contoh sederhana dari domain testing dengan studi kasus, validasi umur untuk mendaftar SIM. Di sebelah sini adalah contoh codingan programnya. Program ini berfungsi untuk memeriksa apakah seorang sudah cukup umur atau belum cukup umur, lebih dari sama dengan 17 tahun, untuk mendaftar kepada sebuah layanan menentukan status kelulusan berdasarkan nilai. 1. Boleh daftar jika berumur lebih dari sama dengan 17 tahun, tidak boleh daftar jika berumur kurang dari 17 tahun, dan nilai tidak valid jika di luar rentang 0 sampai 100. Domain input yang valid yaitu rentang 0 sampai 100 inklusif. Dan domain input yang tidak valid nilai kurang dari 0, misalnya -1 dan -100. Nilai lebih dari 100 misalnya 101 dan 150. Test case 1 dengan input nilai 17. Nilai 17 termasuk dalam rentang umur yang valid dan memenuhi syarat untuk mendaftar. Oleh karena itu, sistem diharapkan memberikan keluaran boleh mendaftar. Test case 2, input nilai 25. Umur 25 tahun masih berada dalam rentang umur yang diperbolehkan untuk mendaftar. Sistem seharusnya juga memberikan keluaran boleh mendaftar, karena input ini valid. Test case 3, input nilai 16. Umur 16 tahun merupakan nilai batas bawah domain yang masih dianggap valid, tetapi belum memenuhi syarat minimal untuk mendaftar. Maka, sistem seharusnya menolak dengan keluaran tidak boleh mendaftar. Test case 4, input nilai 0. Meskipun nilai 0 tahun masih dianggap dalam domain umum yang valid, secara logis tidak mungkin seseorang mendaftar di usia 0 tahun. Maka sistem seharusnya memberikan keluaran tidak boleh mendaftar. Lalu test case 5 dengan input nilai -1. Nilai -1 adalah umur yang tidak logis karena kurang dari 0. Input ini dianggap tidak valid dan sistem seharusnya memberikan pesan kesalahan umur tidak valid. Selanjutnya test case 6 dengan input nilai 121. Nilai 121 tahun juga dianggap tidak valid karena melebihi batas umur maksimum.
Sistem harusnya mengenali ini sebagai input tidak valid dan memberikan keluaran umur tidak valid. Selanjutnya, test case 7, input nilai 100. Umur 100 tahun masih berada dalam batas atas rentang umur yang valid. Meskipun tinggi, umur ini masih diterima untuk mendaftar. Maka sistem diharapkan memberikan keluaran boleh mendaftar. Kelebihan dan kekurangannya ada pada domain testing. Kelebihan yang pertama pada domain testing yaitu ada pada analisis strukturnya lebih efisien. Maksudnya apa? Dengan menggunakan domain testing, pengujian dapat disederhanakan karena input dibagi ke dalam beberapa kelompok nilai atau domain. Artinya, kita tidak perlu menguji setiap kemungkinan input satu persatu. Cukup dengan memilih perwakilan dari setiap kelompok, kita sudah bisa mencakup penting bagian dari kode tersebut. Dengan cara ini, pengujian menjadi lebih cepat, lebih terarah, dan tetap efektif dalam menemukan kesalahan tanpa mengurangi kualitas hasil pengujian. Yang kedua, mengurangi resiko bug yang bersifat kritikal. Domain testing sangat berfokus pada pengujian nilai dan batas input yang mungkin berada di luar rentang valid. Bug yang muncul di area ini biasanya bisa menyebabkan error besar, bahkan crash pada sistem. Metode ini memeriksa kondisi-kondisi penting seperti if else, swing atau perulangan, dan ekspresi logika yang sensitif terhadap nilai tertentu. Dengan memastikan semua domain diuji, termasuk nilai yang valid maupun tidak valid, kita bisa meminimalisir risiko munculnya bug yang berbahaya. Yang terakhir, kelebihan dari domain testing sendiri itu selalu memperhatikan pengujian nilai batas atau boundary values. Maksudnya apa? Domain testing secara khusus menguji nilai-nilai di sekitar batas domain. Ini karena bug sering muncul pada titik-titik tersebut. Contohnya, jika rentang input yang valid adalah 1-10, maka yang diuji biasanya nilai-nilai seperti 0, 1, 2, 9, 10, dan 11. Dengan menguji nilai-nilai seperti minimal, min plus 1, max min squad, dan maksimal, domain testing dapat memastikan sistem bekerja dengan baik, bahkan di kondisi ekstrim. Setelah kita mengetahui kelebihan yang ada pada domain testing, tentunya domain testing itu sendiri punya kekurangannya. Terdapat 3 kekurangan yang akan saya sebutkan pada domain testing. Di antaranya yang pertama yaitu hanya menguji bagian yang sudah ada dalam sistem. Metode domain testing ini fokus pada input yang valid dan batas-batasannya saja. Jika ada fitur yang belum dibuat atau fungsi yang belum ditambahkan, domain testing tidak dapat mendeteksinya. Contohnya, misalkan kita memiliki fitur diskon untuk khusus usia ya, seperti pelanggannya berusia 65 tahun yang seharusnya mendapatkan diskon. Tetapi logika tersebut belum ditambahkan ke dalam kode, maka domain testing tidak akan mengetahuinya karena tidak ada kode yang bisa diuji untuk kasus tersebut, yaitu tidak mampu mendeteksi masalah pada tampilan atau pengalaman pengguna seperti UI dan UX. Karena metode ini hanya menguji input dan logika program saja, bukan cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi atau dengan tampilan. Misalnya, sistem pembayaran mungkin sudah berjalan dengan baik secara logika, tetapi jika tombol bayar di aplikasi sulit ditemukan atau tidak responsif, hal ini tidak akan terdeteksi oleh domain testing. Ketiga kekurangan pada domain testing itu sendiri yaitu setiap perubahan dalam kode membutuhkan perubahan dalam pengujian. Maksudnya apa? Jika struktur program berubah, misalnya dari array atau list, maka pengujian yang sebelumnya dibuat harus disesuaikan lagi. Meskipun fungsinya tetap sama, artinya pengujian perlu diperbarui setiap kali ada perubahan pada implementasi kode.